Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya saat ini berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya akan mengunjungi salah satu rumah yang penuh dengan pusaka, penuh dengan patung, teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba untuk masuk dulu ya, menemui pemilik rumah. Kita akan coba masuk. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu. Weh, selamat datang. Mungkin pemirsa di rumah mengenal dengan sosok yang lama. Paling tampan ini. Monggo, mari Ini masuk. Kang Muni. Ya. Alhamdulillah kita bisa sambang ya. Ya. Oke. Silakan. Ngomong dari mana nih teman-teman ini kok? Wah, dari Mojokerto tadi. Tetangga. Oh iya. Gimana kabarnya Kang Muni? Kabarnya syukur alhamdulillah baik. Mungkin boleh memperkenalkan secara personal kepada pemirsa kami. Ya. Monggo Kang, perkenalkan. Nama saya Nana Muni. Saya dari Trowulan, sebenarnya penggiat di kebudayaan juga kesenian. Ya bari saya sibuk bikin arca, patung, juga lukisan, juga beberapa event kebudayaan juga. Kebetulan saat ini kita lagi konsep 731 tahunnya Majapahit. Kang, ini kan sudah banyak sekali koleksi jenengan ya. Untuk merintis dari awal nih, dari tahun berapa kira-kira Kang? Saya mulai ngerintis ini sebenarnya tahun 95. Itu pun nggak maksimal ya. Saya mulai konser tahun 2000. Jadi udah 24 tahun ya. Tahun 2000 itu ada ketertarikan saya tentang arca, tentang Majapahit. Ini full untuk konsentrasi itu tahun 2000. Ada kendala nggak? Kayak kemarin kan ada COVID tuh. Covid nyepet banget karena maaf juga sih, pasar kita kan Eropa, Amerika, Asia jarang sih, sama Australia. Dan adanya Covid kemarin udah berhenti total karena bayar kita dari luar semua. Bali pun juga kita lagi berhenti, otomatis jalur perdagangan dari apa yang saya produksi ini terhenti total selama 2 tahun. Dan pemirsa sepertinya sangat penasaran sekali ingin melihat beberapa item dari koleksi Kang Muni. Ya, koleksi yang ada di Gulo Klopo Galeri. Namanya Galeri Gulo Klopo Galeri. Kenapa Gulo Klopo? Kenapa? Merah, Klopo itu putih sebenarnya. Jadi itu kan benderanya Majapahit dulu, merah dan putih. Itu sebenarnya. Jadi saya ambil Gulo Klopo Art Galeri itu terinspirasi dari Majapahit juga. Oke. Monggo kalau mau lihat koleksinya. Oke, mungkin Kang. ada yang perlu dijelaskan. Siap. Ayo kita lihat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Saking banyaknya sehingga ada sampai kamu ada nih. Ya, ada ini hanya sebagian aja. Jadi ada di timur ini ada workshop saya yang mungkin jumlah sudah ratusan juga barang. Karena saya tiap hari produksi terus, tiap hari saya bikin terus karena saya tetap harus jalan. Jadi saya tetap produktif walaupun Covid, walaupun 2 tahun kemarin, tapi saya tetap produksi. Nanti bisa lah kita main-main lihat di workshop sana gimana proses pembikinan arca itu yang ada di Trowulan. Oke. Monggo. Kang, ini mungkin Akang sendiri sih yang harus memulai ini Kang. Ya. Kira-kira yang mana dulu yang Ini Linggayoni. Linggayoni teman-teman. Linggayoni ini sebenarnya banyak di Majapahit ya sebagai sarana ibadah untuk pemujaan kasayuan, siwan, dan tentunya ada yang heksagonal, ada yang segi 4. Jadi di belakangnya ada Agastya. Dan kebetulan di sini lukisan sama patung saya nyambung ya, karena lukisan saya ngambil tema tentang Majapahit, lebih dominan tentang Majapahit atau mungkin tentang kultur budaya Indonesia. Jadi Dan lukisan tersebut dari Kang Muni sendiri yang membuat? Ya, kebetulan basic saya dulu adalah pelukis. Awalnya dulu pelukis, saya dari Malang. Saya masuk Trowulan 95, di situ saya mulai mendalami tentang arca, baik itu tentang arca batu juga arca terakota. Luar biasa. Ya. Kang ini kalau tidak salah Bajang Ratu kah? Bukan.
Ini sebenarnya gambaran candi yang ada di Blitar, ya itu candi pala ya yang ada di Blitar itu. Cuman saya bikin lukisan itu modelnya dari aliran ekspresionis, jadi lebih abstrak begitu. Iya, semi gitu. Semi abstrak. Oke. Kang, koleksi panjenengan dari sekian banyak ini yang paling mahal mana kira-kira? Kalau paling mahal ya, ini patung apa lukisan ya? Patung dulu deh. Kalau patung ini permisi ya. Nah ini ada Ganesha. Ganesha ini batunya baru sih, ini produksi baru. Cuman saya bikin finishingnya kayak model-model lama gitu ya. Harga sih saya pikir relatif ya mahal dan murah itu satu dari penikmat sendiri, kedua dari tingkatan daya beli konsumen ini. Jadi patung ini saya bantu harga sekitar 25. Membutuhkan berapa hari kan? Proses produksi 1,5 bulan, itu belum finishing. Dengan berapa orang yang bekerja? Ini kebetulan bikin saya sendiri. Oh, ini produksi sendirian, saya sendiri, ya kan. Jadi saya bikin dari awal bikinnya sampai selesai sampai finishing. Nah, untuk pewarnaan seperti ini, menemukan efek-efek tua seperti ini yang agak ribet dan begitu agak lama ya. Ini kan kira ini untuk beratnya ini berapa ini kira-kira? sekitar 1,5 kintal. 1,5 kintal. 150 kilo. Iya. Jadi banyak mungkin pemirsa bisa menyaksikan barang-barang yang di sini kayaknya kelihatan tua, kelihatan lama. Itu sebenarnya memang saya kondisikan seperti itu. Saya kondisikan seperti itu karena satu tempat ini juga merupakan satu tempat edukasi untuk teman-teman ya, mungkin ada yang sekolah. Kenapa saya bikin tempat seperti ini? Saya kasih tatakan seperti ini. Kita lihat yang sebelah sini. Ini adalah patung dari Raja Majapahit pertama, yaitu Hyang Wijaya atau Pameran Berhari-Hara. Jadi mungkin kalau teman-teman ketemu pulang dan sebagainya bisa menjelaskan ini siapa sih Raja Majapahit pertama. Nah, dia adalah menantu dari Kertanegara, yang suami dari Dyah Gayatri. Ini patungnya beliau yang sekarang ada di Museum Nasional. Dulu ditemukan di Candi Simping Blitar, karena Candi Simping adalah lokasi pendaratan beliau. Dan saya bikin replikannya seperti ini. Ini adalah ini anaknya beliau, Ratu ketika Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi. Ini saya bikin kasih registrasi ini kan untuk edukasi. Mungkin orang bicara Majapahit itu patungnya raja pertama mana, raja ketiga mana, dan sebagainya. Kebetulan di tempat saya ini ada media untuk edukasi seperti itu. Jadi bukan hanya tempat untuk pelajaran aja, tapi kita juga bisa belajar lah di sini. Sekecil apapun, tiap hari kita dapat masukan untuk berserta. Karena bicara Majapahit luas banget, dan hebat banget. Kang, ini lukisan ini ya. Ya. Ini mengingatkan saya di Gunung Arjuna. Oh, Gunung Arjuna. Yang dimaksud dengan sepilar. Oh, sepilar. Di Ya, atas itu punya sepilar itu ya. Nah. Ya, di atasnya Juko, di atasnya waduk kursi. Betul. Iya. Jadi apakah Kang Muni imajinasi dengan waktu melukis lukisan di depan kamera ini? Ini sebenarnya gambaran 3 peribadatan yang canggih ya. Kenapa di sini kasih air? Karena di saat kita ibadah, pikiran kita harus dingin. Ini pakai dasar air ya, kayaknya dia ada bangunan di atas air. Karena di saat kita menghadap Sang Pencipta, istilahnya bakti pada Pencipta ini, kita harus dingin, nggak boleh emosi, nggak boleh ada amarah, nggak boleh ada nafsu. Kenapa saya gambarkan air? Ini. Dan di sini ada matahari di atasnya. Karena matahari merupakan sumber cahaya di dalam dunia ini. Karena tanpa cahaya kita nggak akan tahu apapun. Cahaya itu adalah penerang. Kenapa saya gambarkan di sini? Kalau mungkin di Jawa namanya Bathara Surya. Ini di atas selalu ada di saat kita pakai unsur air. Ini ada penerangan dari atas yang bikin tidak gelap, bikin kita tidak nyasar. Itu sebenarnya filosofis di sini. Kang, jenengan kan sudah beberapa puluh tahun menggeluti ya seni pahat, Ya. baik itu di batu ataupun di kayu begitu Kang ya. Kalau kayu enggak, saya cuma konsentrasi lebih banyak dominan di batu. Begitu. Ada satu pertanyaan dari saya pribadi Kang. Kira-kira apa rahasianya Candi Majapahit
dengan material batu andesit yang sedemikian banyak dan berat begitu ya, sampai melekat seperti itu. Kalau kita lihat secara kalau candi batu ya candi batu kok bisa melekat seperti ya, itu? Candi batu itu ada teknis kunci ya, di antara bukan batu namanya batu gilang yang kotak-kotak itu ada teknis penguncian seperti yang bangunan di Borobudur, di Kalasan, di Prambanan, Candi Pala, Candi Singosari. Ya teknisnya saling mengikat gini. Beda kalau candi yang dari batu bata merah, dia pakai teknik gosok gini. Itu kalau di bangunan utama Kang ya. Ya. Oke lah, ada teknik kuncian seperti puzzle. Tapi kalau di bangunan pagar yang hanya satu lapis begitu tersusun begitu, apakah juga menggunakan kontur tanah juga diperhatikan. Gimana tanah itu gerak apa enggak, itu dulu beliau sudah memperhatikan itu. Dan faktor spiritual juga diperhatikan karena bangunan itu bangunan suci, otomatis beberapa perlengkapan untuk menjadikan syarat tempat itu merupakan bangunan suci ada sendiri. Mungkin kita bisa bahas nanti rame-rame ya. Oke, siap. Ya, dengan segmen Kang Muni seperti ini ya, kita sebenarnya itu terjun langsung ya, gitu kan, kita bisa. Kenapa bangunan dulu ya ini kok kuat banget? Satu Mas, sungguh-sungguh itu sebenarnya karya leluhur kita tuh nggak ada yang main-main. Sungguh-sungguh mereka untuk pengabdian, untuk bakti, sehingga alam sendiri itu secara hukum sebab akibat ikut menjaganya. Ini yang terjadi kenapa bangunan-bangunan dulu selalu kuat dan sebagainya. Sungguh-sungguh dalam arti tidak dikorupsi juga. Itu. Kalau tadi saya bertanya tentang mana yang mahal, sekarang yang termurah nih. Yang termurah ini. Kita coba lihat ya. Nah, ini ada miniatur rumah. Tapi sebenarnya ini dari terakota. Ini ada yang bulat, kotak, ada yang bulat. Yang bulat ini merupakan gambaran rumah adat saudara kita yang di Indonesia Timur, di Papua. Ini harga sekitar 150.000. Bahan dari terakota atau dari tanah liat. Ini. Jadi macam-macam Mas di sini masalah harga. Oke lah, kita bisa ngomongin damai bisa kok sampai 1 bulan terakhir ini kan. Ya. Terjual paling jauh kemana ini kan? Kalau selama ini pasar kita di Eropa, Amerika. Eropa itu Perancis, Inggris, Belanda, Italia. Jadi mereka itu benar-benar suka sekali dengan kagum. Mereka kagum dengan peninggalan-peninggalan masa lalu bangsa ini, baik itu Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Medang dan sebagainya. Ini merupakan satu penghargaan dari mereka kepada leluhur kita bahwa sebenarnya mereka mengakui Pak, leluhur kita ini bukan sembarangan orang dan jelas seluruh kita orang-orang hebat. Nah, dari situ saya banyak belajar bahwa kita ini bukan keturunan orang sembarangan. Ayolah kita bangkit menjadi diri sendiri, menjadi bangsa ini sendiri. Karena apa? Tidak semua orang di dunia ini berkesempatan lahir dan hidup di Indonesia, Nusantara. Jadi ayolah dirawat peradaban ini dengan baik. Bukan tanpa sebab loh kita jadi orang Indonesia. Nah, itu. Jadi gimana kita merawat tempat tinggal kita, gimana kita merawat apa yang menghidupi kita, dengan bumi pertiwinya apa dihasilkan dari sayur makanannya untuk menghidupi raga kita, airnya, udaranya, sehingga terjadi balance, keseimbangan. Dari sekian banyak karya leluhur yang sudah Kang Muni buat ya, artinya mereplika ya, ya. Kopi lagi ya. Kesulitan apa nih di teknik seperti apanya yang Kang Muni alami dari kesulitan karya leluhur tersebut? Kalau kesulitan itu sebenarnya berangkat dari apa ya, kesungguhan kita untuk bikin seperti itu. Karena selama ini kita kalau di lapangan ada Mas, di dalam batu ada batu. Ada batu lebih keras lagi, di dalam batu andesit itu ada batu granit yang dia tidak bisa dipahat. Kadang-kadang kalau di batu api itu kadang-kadang istilahnya kalau dalam bahasa lokal di Trowulan namanya bentuk ya. Itu sebenarnya batu di dalam lava stone. Ya, contoh mungkin kan di sini kan? Ya ada contohnya ini karena batu-batu mata batunya itu udah saya lepas semua. Kadang-kadang ada kayak batu permata juga di dalam batu itu. Begitu batu ini gitu utuh, kita pecah, di dalamnya ada batu-batu permata itu ada juga. Gitu. Oke. Kang, tapi ini untuk yang ini Kang, seperti yang Kang Muni ini buat. Ini celengan ya. Perlu diketahui ya Majapahit dulu kan identik dengan celengan. Celeng itu merupakan satu lambang suburan dan sampai hari ini kita mengamalkan tabungan dengan celengan yang dulu notabene bentuknya seperti celeng.
Sekarang ayam pun namanya celengan. Sebenarnya celengan itu dari bentuknya itu adalah celeng. Karena celeng pada waktu itu melambangkan satu kesuburan. Jadi ini miniaturnya. Nah, ini cikal bakal dari celengan. Yang dulu ini ada lubangnya. Itu untuk naruh koin gobek ya, istilahnya kepeng zaman Majapahit dulu. Jadi ini identik dengan kesuburan. Sampai hari ini kita menyebutnya tabungan adalah celengan. Sebenarnya asalnya dari ini, celeng.